Ini ada benda, adik-adik tenggelamkan di dalam air. Airnya ada di dalam wadah. Oke? Nah, adik-adik tahu bahwa benda ini akan mengalami gaya angkat. Tapi adik-adik lihat, dia ditahan oleh pegas. Oke? Dia ditahan oleh pegas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini sekarang kita kombinasikan dengan konsep gaya pegas, karena adik-adik bisa ketemu dengan soal yang dikombinasikan kayak begini juga. Adik-adik coba tentukan berapa perubahan panjang yang dialami oleh pegas. Jangan lupa adik-adik itu massa baloknya dalam gram itu. Nah, itu salah satu hal penting juga waktu adik-adik membaca soal, perhatikan baik-baik satuan atau unit yang digunakan di tiap besaran. Kemudian, sesuaikan dengan satuan yang ditanya. Atau yang ada di pilihan. Nah, kita coba cek adik-adik. Nah, adik-adik coba lihat di soal, itu ada kata kunci kalau pegas dengan konstanta pegas tertentu ini digunakan untuk menahan sebuah balok pejal dalam keadaan diam. Oke? Jadi, balok ini tidak bergerak sama sekali, sehingga kalau benda tidak bergerak, itu berarti semua gaya yang bekerja di benda tersebut mestilah dalam keadaan setimbang. Jadi, pekerjaan pertama, ada identifikasi dulu gaya-gaya apa saja yang bekerja di benda ini. Pertama, ada gaya angkat, pasti, karena dia tenggelam. Ya enggak? Kemudian, karena ada percepatan gravitasi, dia berada di bawah pengaruh percepatan gravitasi, maka dia juga memiliki berat. Oke? Kemudian dia, adik-adik lihat, massa jenis air itu 1 gram per sentimeter kubik. Sementara massa jenis balok pejal ini itu adalah 0,8 gram per sentimeter kubik. Sehingga kalau tidak ada pegas, adik-adik bisa tebak dia akan bergerak kemana kira-kira? Balok Ke atas, Pak. Ke atas, betul. Sehingga yang membuat dia tidak bergerak ke atas itu karena ada bantuan pegas. Oke? Maka gaya pegas adik-adik gambarkan ke arah bawah sini. Ini gaya pegas. Dia membantu gravitasi untuk menahan benda ini. Oke? Oh, ini bukan FB, tapi FG. Nggak akibat pengaruh gravitasi. Nah, sehingga adik-adik bisa tulis, gaya-gaya ini mesti setimbang, maka FA itu mesti sama dengan FP, gaya pegas, ditambah dengan berat dari benda tersebut. Oke? Nah, ingat lagi gaya apung tadi. Massanya benda, massa jenisnya benda, oke? Kemudian dikali G, dikali volume benda tersebut. Ya kan? Dikali volume benda ini. Oke? Dan ini harus sama dengan gaya pegas, itu adalah konstanta pegas dikali perubahan panjang yang dialami oleh pegas. Ditambah gaya berat, M kali G. Oke? Sorry. Ini kenapa rho benda ini rho fluida. Rho fluida. Nah, sehingga adik-adik bisa tulis, kalau begitu, K dikali delta L itu sama dengan rho F dikali G dikali volume benda dikurangi massa benda dikali G. Oke? Nah, sehingga delta L itu adik-adik bisa tulis sebagai apa? Atau saya tulis gini dulu aja. K delta L itu sama dengan rho F dikali G dikali VB dikurangi, adik-adik lihat massa benda itu bisa kita ganti sebagai rho benda dikali volumenya benda. Kemudian dikali G. Sehingga ini adik-adik bisa tulis sebagai
apa namanya? Oh, sebentar. Ya, volume tidak diketahui ya. Ya, volume tidak diketahui berarti bukan massa yang saya ubah, tapi ini kita tinggalkan massa benda saja. Tetapi yang kita ubah supaya muncul massa benda, yang kita ubah adalah volume benda. Oke? Volume benda itu saya bisa ganti sebagai massa totalnya benda dibagi dengan massa jenis benda. Oke? Sehingga ini adik-adik bisa tulis sebagai massa benda dikali G dalam kurung rho F, rho fluida dibagi rho benda dikurangi 1. Nah, maka adik-adik dapat delta L sama dengan massa benda dikali G dibagi K dibagi rho F per rho B kurangi 1. Oke? Nah, ini kalau adik-adik substitusi angka-angka massa benda tadi berapa ya? 40 gram. 40 gram itu berarti berapa? 0,04 kilogram, ya kan? Dikali G. G-nya sekitar 10, itu diketahui di soal 10 meter per detik kuadrat. 10 meter per detik kuadrat dibagi K. K nilainya berapa? K 10 Newton per meter. Kemudian kita kalikan dengan rho F dibagi rho B. Rho fluida, rho air itu 1 gram per centimeter kubik dibagi 0,8 gram per centimeter kubik. Jadi adik-adik dapat 1 per 0,8 dikurangi 1. Oke? Nah, ini dapat berapa kira-kira adik-adik? Delta L sama dengan 10 dengan 10 boleh coret. Ya kan? Sehingga tinggal 0,04 dikali 1/0,8 berapa? 10 per 8 kan? 10 bagi 8. 10 per 8 dikurangi 8 per 8. Berapa tuh? 1/4. 0,25. Dikali 1/4. 0,01 meter. Sama dengan 1 senti. Oke? Gimana? Sehingga jawabannya adalah A.